power. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bu. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Matikan aja mikrofonnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang permainan tenis meja. Tenis meja adalah salah satu olahraga bola kecil. Di sini udah ada yang tahu apa aja yang termasuk dalam olahraga bola kecil. Yang termasuk. Nggak tahu, Bu. Yasmin tahu, Yasmin. Nggak tahu ya semuanya. Jadi yang salah satu yang termasuk itu tenis meja, ada softball, bulu tangkis, sepak takraw, tenis lapangan, bola kasti, golf juga. Golf juga termasuk dalam olahraga bola kecil. Sebentar ya, saya akan share screen dulu. Udah kelihatan? Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Materi hari ini tentang permainan tenis meja. Yang akan dibahas yaitu pengertian tenis meja, sarana dan prasarana tenis meja, teknik pegangan atau grip, teknik dasar pukulan dalam permainan tenis meja, sejarah tenis meja di Indonesia, atlet dan prestasi yang diraih, peraturan dalam tenis meja. Yang pertama kita bahas pengertian tenis meja. Menurut Marga Jaya, tenis meja adalah olahraga permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Bola yang dipukul harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah lapangan. Permainan ini berlaku untuk putra dan putri dalam bentuk tunggal atau single, ganda atau double, dan ganda campuran atau mixed double. Lalu menurut si Larry Hodges, tenis meja adalah salah satu yang termasuk dalam jenis permainan dengan menggunakan fasilitas meja dan perlengkapannya, serta raket dan bola sebagai alatnya. Lanjut. Nah, ini ada peralatan tenis meja. Yang pertama ada mejanya sebagai lapangan. Ukurannya yaitu panjangnya 2,74 meter, lebarnya 1,52 meter, tinggi meja dari lantai 76 cm, tebal meja 3 cm.
Lalu ada net. Panjangnya 1,83 meter, lebar pita 15 mm, tinggi jaring 15,25 cm. Selanjutnya ada bola. Ukuran dan berat bola pada permainan tenis meja adalah 2,40 sampai 2,53 gram. Selanjutnya ada bat. Berat bat kurang lebih 150 gram. Daun batnya ini 85% terbuat dari kayu. Lalu yang sisi-sisinya ini terbuat dari karet. Selanjutnya, nah ini teknik pegangan. Yang pertama ada shake hand grip. Pegangannya seperti berjabat tangan. Caranya kayak orang salaman megangnya. Cuman jari telunjuknya diluruskan kayak gini. Lalu yang kedua, pen holder grip. Caranya seperti memegang pena, pulpen. Ini jari jempol sama telunjuk yang belakang. Kayak gini. Jadi, selanjutnya, udah paham nggak cara memegang raketnya, batnya? Paham, Bu. Paham. Oke, selanjutnya kita lanjut ke teknik dasar pukulan dalam tenis meja. Yang pertama ada pukulan push. Caranya seperti mendorong. Jadi perkenaannya tuh gini. Bola seperti didorong. Oke, ada selanjutnya. Pukulan ini dipakai untuk bertahan. Nih, tekniknya seperti orang menebang pohon. Yasmin kemana, Yasmin? Selanjutnya ada pukulan drive. Nah, yang ketiga ada pukulan drive. Pukulan dengan ayunan terpanjang dari tangan. Lalu ada pukulan blok. Dilakukan untuk menahan serangan lawan. Pukulan ini juga dilakukan pada waktu bola telah memantul dari meja agar lawan tidak dapat melancarkan serangan secara cepat.
Lalu ada pukulan lob. Teknik ini berguna untuk membuat lawan mati langkah, khususnya setelah lawan melakukan smash. Selanjutnya ada spin. Teknik memukul bola dengan memiringkan bat. Bisa dengan pukulan backhand atau forehand. Backhand dari belakang, forehand dari depan. Lalu terakhir ada smash. Smash dilakukan dengan cara memukul bola secara keras dan tajam. Lanjut. Di sini kita bahas pukulan servis dan cara melakukannya. Servis adalah suatu pukulan yang dilakukan untuk memulai atau membuka permainan dengan tiap bagian alat pemukul, memulai bagian atas net, setelah bola dilambungkan pada daerah servis. Cara melakukannya servis dimulai dengan bola berada di atas telapak tangan. Jadi tangannya diginiin. Lalu dipukul. Lalu kemudian pemain yang memberikan pukulan servis harus melambungkan bola secara vertikal ke atas. Dilempar dulu. Tanpa putaran untuk melambungkan bola minimal 16 cm dari permukaan telapak tangan. Dilanjutkan dengan tangan turun tanpa menyentuh apapun sebelum dipukul. Dilambung dulu. Saat bola turun, baru server memukul sampai menyentuh meja. Harus memantul dulu ke meja bagian punya kita, baru memantul ke meja lawan. Setelah bola dilambungkan, tarik lengan dan tangan bebas dari ruang antara bola dan net. Selanjutnya ada pukulan drive. Drive adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari bawah serong ke atas dan sikap bat tertutup. Drive dapat digunakan sebagai pukulan serangan dan dapat kita kontrol sesuai dengan keinginan. Cara melakukannya menggerakkan bat dari arah bawah, kemudian bat diayunkan naik dan serong ke atas untuk memukul bola. Jadi ini. Selanjutnya ada pukulan spin. Pukulan ini terbagi menjadi satu. Ada top spin dan back spin. Top spin. Cara melakukannya, bat dipegang kira-kira setinggi meja dan sejajar pinggang kanan, sehingga bahu kanan lebih jauh dari net. Bat digerakkan ke depan atas memukul bola sepanjang permukaan atas bola.
Sikap akhir dari pukulan top pin, pinggang dan bahu diputar sesuai arah bat, dengan berat badan dipindahkan ke depan. Yang kedua ada backspin. Cara melakukannya yaitu bat dipegang setinggi meja, bola dipukul pada pantulan tertinggi dengan sikap bat tertutup, mengikat permukaan atas bola. Lengan hampir lurus dengan menggerakkan pergelangan tangan. Kita masuk ke sejarah tenis meja di Indonesia. Siapa yang mau membacakannya? Ada yang mau membacakannya? Ya. Saya lah, Bu. Boleh. Sejarah tenis meja di Indonesia. Permainan tenis meja mulai dikenal di Indonesia tahun 1930. Saat itu, olahraga ini hanya dilakukan di balai-balai pertemuan orang-orang Belanda sebagai permainan rekreasi. Sebelum Perang Dunia Kedua terjadi, tepatnya tahun 1939, tahun-tahun pertenis mejaan mendirikan organisasi yang disingkat PPPSI, Satuan Pingpong Seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1958 dalam Kongres di Surakarta, PPPSI berganti nama menjadi PT MSI atau Persasya. Pada tahun 1960, PTMS itu PTSA atau Table Tennis Federation of Asia. Pada tahun 1961, Indonesia terdaftar sebagai anggota ITTF atau International Table Tennis Federation. Sejak saat itu, Indonesia selalu diundang dalam kejuaraan-kejuaraan resmi. Dah, Bu. Oke. Selanjutnya ada nama-nama dan prestasi atlet-atlet tenis meja Indonesia. Siapa yang mau membacakannya juga? Sapura atau Yasmin? Semua, Bu. Iya dong. Yasmin. Baca. Nama dan riwayat prestasi atlet-atlet tenis meja Indonesia. Nama Jason Georli meraih medali perak di ajang ASEAN Para Games 2017 Malaysia. Para Games 2017 Malaysia. Ya. Vicky Stupit Santosa meraih 2 medali perunggu di ajang Games Malaysia 2017, medali perunggu di SEA Games 2011. Rosi Pratiwi Dipoyanti Sheikh Bubakar meraih 13 medali emas, 8 medali perak, dan 8 medali perunggu selama karirnya sepanjang tahun 1987 sampai 2001 pada Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games. Dalam Sinyo Stupit dalam event Asian Games 1978, Sinyo dan MP Wisan berhasil meraih medali perak, meraih medali emas, dan SEA Games 1979 di nomor ganda putra bersama pasangannya Epi. Selanjutnya ada si Diana Wisan
Teja Sukmana meraih 1 medali emas SEA Games 1979, 3 emas di SEA Games 1981, dan 2 emas di SEA Games 1983. Lanjut, ada Anton Suseno meraih 2 medali emas SEA Games 1991, 1 medali emas di SEA Games 1993, serta lolos Olimpiade tahun 1992, 1996, dan 2000. Selanjutnya ada Sugeng Utomo Suwindo. Prestasinya antara lain adalah 10 besar tunggal dunia pada tahun 1969, 5 besar tunggal Asia pada tahun 1970, 8 besar ganda kejuaraan dunia pada tahun 1975, dan 6 besar ganda dunia pada tahun 1976. Yang terakhir ada Pratiwi, meraih 9 medali emas di sepanjang ajang kejuaraan SEA Games pada tahun 1990. Sebenarnya ini masih banyak lagi, tapi contohnya aja. Oke, lanjut ke perlengkapan dan peralatan dalam pertandingan tenis meja. Ada bat atau raket nih, yang kayak gini bentuknya. Udah ada yang pernah megang? Nah, Terus ada ini wajib ada ya karetnya biar bisa membuat. Terus ada bola kayak bakso. Terus meja ini sebagai lapangannya. Ada net. Terus kalau mau ikut pertandingan itu harus ada seragam atau kostum. Dan lengkap sama kaos kaki dan sepatunya. Oke, lanjut. Peraturan permainan tenis meja. Peraturan khusus bermain tenis meja sebagai berikut. Memukul bola dilakukan dari belakang garis atau garis akhir atau ujung meja. Bola harus terletak di atas telapak tangan yang terbuka. Jadi bola itu tidak boleh dijepit atau dikepal. Kayak tadi gini. Pada waktu akan memukul bola, bola itu harus dilambungkan terlebih dahulu, baru dipukul. Jadi, dilambungkan, baru dipukul. Bola yang dipukul harus jatuh dulu pada bidang meja sendiri, baru jatuh ke bidang meja lawan. Dengan melalui, harus lewat sama jaringnya, netnya dulu. Bola yang dipukul pada waktu servis, kemudian menyentuh net dan masuk pada bidang meja lawan harus diulang. Itu kalau bolanya nyentuh net. Servis untuk nomor double harus dilakukan di sebelah kanan, serta jatuhnya bola di meja di sebelah kiri. Jadi dia diagonal, serong ke meja lawan. Kalau bola out atau keluar, tidak boleh ditahan atau dipegang. Lanjut. Perhitungan nilai atau poin di dalam tenis meja. Untuk dapat memenangkan satu set pertandingan, dalam sebuah pertandingan tenis meja, seorang pemain perlu mengumpulkan 11 poin. Namun jika kedua pemain memperoleh skor yang sama, 10-10 misalnya, dalam sebuah pertandingan, untuk memenangkannya, pemain harus mencapai selisih 2 poin. Berarti harus 12-10. Kalau 12
12 lagi harus 2 poin lagi naik. Oke. Sampai sini apa ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Ya. Nomornya itu kan ada single. Itu kan sendiri. Terus ada yang double. Ada yang cowok sama cowok. Kalau yang cowok sama cewek ada juga namanya campuran. Campuran ganda. Yasmin ini kemana Yasmin? Ada, Bu. Nggak ada pertanyaan Yasmin? Ada. Nggak ada. Jadi udah jelas lah semuanya ya. Oke, kita akhiri aja. Baiklah, sekian pembahasan hari ini tentang permainan tenis meja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Dan semoga yang di rumah kita semua sehat-sehat. Amin. Yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Waalaikumsalam. Oke. Oke, terima kasih.